Komdigi. Di sini kami berharap Komdigi bisa memberikan satu kajian mendalam kembali kepada fungsi DPR sebagai legislator budgeting dan pengawasan. Kami berharap dan menuntut adanya supervisi yang bijak dan prosedural, regulasi yang tegas terkait dengan keadilan yang kami tuntut. Juga kepada KPI, kami sangat bertanya, apa arti penghentian sementara sanksinya? Di manakah kurang regulasi untuk mengeksekusi hak cabutnya, hak siarnya dicabut? Apakah itu kendala regulasi? Di tempat ini dirumuskannya undang-undang, kami berharap bisa menjadi kajian di Komisi 1. Kemudian juga kami ingin bertanya kepada Trans7, apakah semua program siaran itu ditindaklanjuti sebuah anggap aja laporan kepada lembaga sensor perfilman, sebuah lembaga non struktural, namun apakah juga di sini pengakuan lalainya Trans7 itu juga diketahui oleh lembaga sensor? Kami tidak menyalahkan lembaga sensor, tapi apakah ini memang sudah lulus sensor atau memang sebuah kesengajaan yang tidak disensor? Mohon maaf anggota Dewan, pihak Trans7 itu telah mengakui kelalaiannya. Artinya menurut hukum, mohon izin, kami juga bertanya kepada KPI dengan dasar dan wewenangnya, apakah dengan dasar pidana unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, bisakah Trans TV dicabut hak siarnya, dicabut menjadi sebuah media dianggap bermasalah? Karena KPI sama, Trans7 ya, bukan Trans7. KPI itu sama dengan KPK, cuman bedanya eksekutorialnya. Nah, berharap dengan Komisi 1 bisa memberikan kajian yang mendalam sehingga KPI punya hak eksekusi yang kuat jika memang ini berbenturan dalam masalah regulasinya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Ingat bahwa pondok pesantren adalah pendidikan tua. Guru-guru kami difitnah, dihina. Dalam buku ini kami nggak perlu sebutkan unsur-unsurnya, tapi sudah terpenuhi yang namanya delik Undang-Undang ITE. Dan apabila proses hukum berlanjut sebagaimana laporan teman-teman terhadap Trans7 itu diproses, apakah itu bisa jadi dasar KPU untuk mencabut hak siar daripada Trans7? Berharap keadilan dari anggota Dewan dan juga dari Kementerian Komdigi untuk ikut mengawasi tidak cuma Trans7 tapi TV-TV swasta lainnya terkait dengan masalah pondok pesantren dan marwah ulama. Kami para alumni sangat sakit hati, sangat tidak menerima sebuah program ekspos yang kami anggap, astagfirullah, mohon maaf, tanpa program itu ditayangkan, bikin yang benar program baik tentang pondok pesantren, cuan akan didapatkan oleh Trans7. Tapi kenapa malah dibikin program ekspos yang seperti itu? Ini yang disayangkan. Kalau memang diartikan itu adalah untuk mencari duit, sangat naif buat kami Trans7 membuat tayangan ekspos seperti itu. Itu saja pandangan kami sebagai alumni, sebagai masyarakat dari kelompok santri, meminta pengawasan dari anggota Dewan yang terhormat terkait perlindungan hukum dan juga tidak terulangnya kasus ini lewat kajian regulasi yang diarahkan kepada Komdigi dan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk bisa melakukan kontrol dan penegasan sanksi yang kuat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf.